Selamat siang Ibu dosen, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada hari ini akan membahas materi mengenai entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasian. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Sinta Suryani dengan NIM akhir 164. Perkenalkan, nama saya Intan Gimina dengan NIM akhir 206. Perkenalkan, nama saya Odit Laksmana Wijaya dengan NIM akhir 214. Adapun pokok bahasan kami pada hari ini, yang pertama mengenai kegunaan laporan keuangan konsolidasian, yang kedua keterbatasan laporan keuangan konsolidasian, yang ketiga laporan keuangan anak perusahaan, yang keempat laporan keuangan konsolidasian tentang konsep dan standar, lalu yang kelima itu ada gambaran umum proses konsolidasian, yang keenam ilustrasi proses konsolidasian, yang ketujuh kepentingan non-pengendali, yang kedelapan laporan keuangan gabungan, yang kesembilan ada pertimbangan lain tentang pendekatan yang berbeda untuk konsolidasian, dan yang terakhir ada pengungkapan. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai kegunaan laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan Jadi, laporan keuangan konsolidasi ini seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari total sumber daya perusahaan, hasil gabungan yang berada di bawah kendali induk perusahaan, dan hasil pengelolaan sumber daya tersebut. Jadi, ketika anak perusahaan menghasilkan laba, maka laba tersebut akan diakui oleh induk perusahaan, dan sebaliknya, induk perusahaan tidak dapat menghindari kerugian dari anak perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan. Dengan melihat laporan keuangan konsolidasian, pemilik dan pemilik potensial lebih mampu untuk menentukan efisiensi dari manajemen dalam memanfaatkan sumber daya yang berada dalam kendalinya. Ketika kreditur jangka panjang dari induk perusahaan juga memperhatikan kegunaan laporan keuangan konsolidasi karena pengaruh operasional anak perusahaan terhadap kesehatan keseluruhan perusahaan dan masa depan induk perusahaan relevan untuk pengambilan keputusan oleh si kreditur. Manajemen induk perusahaan mempunyai kepentingan yang berkelanjutan untuk informasi terkini, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi, dan juga mengenai perusahaan-perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Next. Selanjutnya ada keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Ada beberapa keterbatasan terpenting dari laporan keuangan konsolidasi, yaitu ada 5. Yang pertama ada karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan konsolidasi tidak diungkapkan kinerja atau posisi buruk dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja yang baik dari perusahaan lainnya. Yang kedua, ada tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang belum dibagikan. Next. Yang ketiga ada karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan, rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan manapun yang konsolidasi termasuk induk perusahaan. Yang keempat, ada akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan yang berbeda digabungkan dalam konsolidasi. Bisa jadi tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Yang terakhir, ada informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi sering diperlukan untuk penyajian wajar, tetapi pengungkapan tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi sangat banyak. Next. Selanjutnya ada laporan keuangan anak perusahaan. Sebagian pengguna laporan keuangan dapat mempunyai kepentingan dalam laporan keuangan tersendiri dari setiap anak perusahaan, baik untuk menggantikan atau sebagai tambahan dari laporan keuangan konsolidasian. Walaupun manajemen induk perusahaan mempunyai kepentingan dengan seluruh entitas konsolidasi dengan individu anak perusahaan, kreditur pemegang saham preferen dan pemegang biasa non-pengendali dari anak perusahaan lebih tertarik pada laporan keuangan tersendiri anak perusahaan di mana mereka mempunyai kepentingan.
Kenapa? Karena anak perusahaan secara legal terpisah dari induk perusahaan, kreditur dan pemegang saham anak perusahaan umumnya tidak mempunyai klaim terhadap induk perusahaan. Dan juga pemegang saham anak perusahaan tidak mendapatkan bagian dari laba induk perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian biasanya hanya mempunyai sedikit kegunaan bagi mereka yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang aset, modal, atau laba individual anak perusahaan. Next. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan konsolidasian tentang konsep dasar dan standar. Laporan keuangan konsolidasian ditunjukkan untuk memberikan gambaran yang jelas dari keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu entitas ekonomi yang dari sejumlah perusahaan yang berelasi. Itu yang pertama itu dari laporan keuangan konsolidasian itu ada pandangan tradisional mengenai pengendalian. Satu-satunya kriteria paling penting untuk menentukan apakah individual perusahaan dapat dikonsolidasi adalah pengendalian. PSAK 4 menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi biasanya diterapkan untuk kelompok perusahaan ketika salah satunya memiliki pengendalian atas kepentingan keuangan di perusahaan lainnya. Dinyatakan juga bahwa kondisi umum untuk pengendalian atas kepentingan keuangan adalah kepemilikan berhak suara mayoritas. Dalam praktiknya, pengendalian ditentukan dari proporsi saham berhak suara perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan lain. Next. Nah, pandangan tradisional mengenai pengendalian ini terdiri dari dua, yaitu pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung. Pengendalian langsung atau direct control biasanya terjadi jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham biasa perusahaan lain. Sedangkan pengendalian tidak langsung atau indirect control atau bentuk piramida yang seperti ada di contoh di buku akuntansi keuangan lanjutan buku 1 di halaman 95 terjadi jika saham biasa suatu perusahaan dimiliki oleh satu atau lebih perusahaan yang semuanya adalah pengendalian bersama. Next. Nah, selanjutnya ada kemampuan untuk memiliki pengendalian. Dalam situasi tertentu, pemegang saham mayoritas anak perusahaan mungkin tidak mampu untuk mempunyai kendali walaupun mereka mempunyai lebih dari 50% saham berhak suara yang beredar. Hal ini bisa saja terjadi sebagai contoh jika anak perusahaan dalam kondisi reorganisasi legal atau dalam kepailitan, walaupun induk perusahaannya memiliki kepemilikan mayoritas, pengendalian ada pada peradilan atau trustee yang ditunjuk oleh pengadilan. Begitu pula jika anak perusahaan berada di negara lain dan negara tersebut memberikan batasan pada anak perusahaan yang mencegah pengambilan laba atau aset ke induk perusahaan. Konsolidasi dari anak perusahaan tersebut tidak sesuai karena ketidakmampuan induk perusahaan untuk mengendalikan aspek penting dari operasi anak perusahaan. Next. Nah, selanjutnya ada perbedaan periode fiskal. Perbedaan periode fiskal dari induk perusahaan dan anak perusahaan tidak menyebabkan konsolidasi tidak diterapkan atas anak perusahaan tersebut. Sering terjadi periode fiskal anak perusahaan jika berbeda dengan induk perusahaan. Diubah untuk disamakan dengan periode fiskal induk perusahaan. Baik BAPEPAM maupun standar akuntansi yang berlaku memperbolehkan konsolidasi dari laporan keuangan anak perusahaan tanpa menyesuaikan periode fiskal anak perusahaan jika periode fiskal tersebut tidak berbeda lebih dari 3 bulan dari periode fiskal induk perusahaan, dan jika dilakukan pengakuan terhadap kejadian-kejadian yang mempunyai pengaruh material terhadap posisi keuangan atau hasil operasi. Next. Nah, selanjutnya ada gambaran umum proses konsolidasi. Secara umum, prosedur dan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi diawali dengan penggabungan dengan cara menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan yang terpisah yang terdiri dari 2 entitas atau lebih. Kemudian, pokoknya penyesuaian elimin terhadap transaksi yang terjadi di dalam satu grup good. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi akan menjadi masalah apabila kepemilikan
terhadap perusahaan anak kurang dari 100%. Jadi, sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Next. Baik, selanjutnya ilustrasi proses konsolidasi. Contoh ini bisa dapat dilihat di buku halaman 97. Ini adalah contoh dari proses konsolidasi antara PT Indah dan PT Andika. Next, selanjutnya. Entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi induk perusahaan dari satu atau lebih anak perusahaan, seakan-akan entitas individual tersebut adalah satu entitas atau perusahaan. Konsolidasi diharuskan jika suatu perusahaan memiliki mayoritas saham beredar dari perusahaan lain. Dua perusahaan dianggap perusahaan dengan hubungan istimewa ketika suatu perusahaan mengendalikan perusahaan lain atau kedua perusahaan berada di bawah pengendalian yang sama perusahaan lain. Laporan keuangan konsolidasi dianggap lebih berguna dibanding laporan keuangan terpisah perusahaan individual jika perusahaan tersebut berhubungan istimewa. Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi sama dengan prinsip akuntansi yang diterapkan untuk membuat laporan keuangan perusahaan terpisah. Kegunaan laporan laporan keuangan konsolidasi terutama ditujukan untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan seperti pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lain ke induk perusahaan. Next. Selanjutnya, kepemilikan antar perusahaan. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada dirinya sendiri dalam laporan keuangan. Sehingga ekuitas PT Andika dan investasi PT Indah dalam ekuitas PT Andika harus dieliminasi. Hanya saham biasa dan saldo laba PT Indah yang dilaporkan sebagai ekuitas entitas konsolidasi. Guna eliminasi yaitu saham biasa PT Andika pada saldo laba PT Andika, investasi pada saham PT Andika. Next, selanjutnya. Piutang dan utang antar perusahaan. Satu perusahaan tidak dapat berutang pada dirinya sendiri, sehingga piutang tersebut harus dieliminasi. Jurnal eliminasinya yaitu utang usaha pada piutang usaha. Selanjutnya, penjualan antar perusahaan. Perusahaan tunggal tidak dapat mengakui laba dan menaikkan nilai persediaannya hanya karena persediaan tersebut dijual atau ditransfer ke departemen atau divisi atau perusahaan afiliasinya. Nilai persediaan harus dikembalikan pada biaya perolehan dengan mengeliminasi saldo laba yang diakui atas penjualan persediaan tersebut dan mengurangi nilai persediaan. Jurnal eliminasinya yaitu saldo laba pada persediaan. Next. Selanjutnya, perbedaan antara biaya perolehan dan nilai buku. Pada contoh di buku tersebut diasumsikan bahwa nilai wajar dari penilaian yang diberikan oleh PT Indah untuk mengakuisisi PT Andika adalah sama dengan nilai wajar aset bersih PT Andika dan nilai wajar aset dan liabilitas PT Andika sama dengan nilai bukunya. Dalam kenyataannya, nilai wajar anak perusahaan biasanya berbeda dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Sisi ini diperlakukan dengan cara yang sama dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian seperti dalam merger. Jika aset liabilitas PT Indah harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat akuisisi dan selisih dari penilaian di atas, nilai wajar dari aset bersih dianggap goodwill. Selanjutnya, next. Sudut pandang entitas tunggal. Berbagai penyesuaian yang didiskusikan pada contoh di atas mengilustrasikan berbagai pandangan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Untuk memahami tiap penyesuaian yang diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian, pembaca harus berfokus pada mengidentifikasi perlakuan atas hal-hal khusus dari tiap perusahaan terpisah dan mengidentifikasi jumlah nominal yang akan muncul dalam laporan keuangan dari hal-hal khusus tersebut jika entitas konsolidasi merupakan perusahaan tunggal. Next.
Next. Mekanisme proses konsolidasi. Kertas kerja digunakan untuk memfasilitasi proses penggabungan dan penyesuaian saldo akun dalam konsolidasi. Induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai pembukuan masing-masing. Tidak ada pembukuan untuk entitas konsolidasi. Yang terjadi, saldo-saldo akun pada setiap periode diperoleh dari pembukuan induk perusahaan dan anak perusahaan dan dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Ketika penambahan jumlah saldo dari kedua perusahaan menimbulkan angka konsolidasi yang berbeda dengan saldo yang seharusnya akan muncul. Jika kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan tunggal, maka jumlah gabungan harus disesuaikan menjadi angka seharusnya. Hal ini dilakukan melalui pembuatan ayat jurnal eliminasi. Proses kolom terakhir dari kertas kerja menyajikan jumlah yang akan muncul di laporan posisi keuangan konsolidasian. Jumlahnya diperoleh dari menjumlahkan mendatar tiap baris dan termasuk pengaruh dari eliminasi dan penyesuaian debit atau kredit. Next. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali. Sebelumnya, dijelaskan bahwa laporan konsolidasi akan menjadi kewajiban suatu entitas manakala entitas tersebut memiliki hak pengendalian dalam entitas lain. Kepemilikan suara di atas 50% merupakan salah satu ciri adanya pengendalian yang mewajibkan entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Apabila entitas anak berbentuk PT, kepemilikan saham menjadi indikasi hak suara. Kepemilikan 100% saham entitas anak dalam kondisi normal akan memberikan hak pengendalian penuh bagi entitas induk. Meskipun kepemilikan entitas induk atas saham biasa entitas anak kurang dari 100%, entitas induk tetap memiliki hak pengendalian atas entitas anak jika terdapat pemilik lain dalam entitas baru yang diberikan haknya. Inilah yang disebut dengan kepentingan non-pengendali, yang dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 menyebut kepentingan non-pengendali dengan istilah pemilik saham minoritas. Pemilik saham minoritas diberi hak menjual sahamnya dengan harga wajar apabila tidak menyetujui penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan yang dilakukan. Kepentingan non-pengendali atas aset neto terdiri dari yang pertama, jumlah kepentingan non-pengendali pada tanggal penggabungan usaha awal, dan yang kedua, bagian kepentingan non-pengendali atas perubahan ekuitas sejak tanggal penggabungan usaha. Kepentingan non-pengendali disajikan di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Next. Selanjutnya, laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan gabungan umumnya dibuat jika seseorang buka perusahaan, memiliki atau mengendalikan beberapa perusahaan, dan ingin menggabungkan semuanya dalam satu kumpulan laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, induk perusahaan dapat membuat laporan keuangan yang hanya terdiri dari anak perusahaan, tidak ada induk perusahaan. Dalam kasus ini, induk perusahaan dapat membuat laporan keuangan untuk anak perusahaan berdasarkan kelompok operasi di mana semua anak perusahaan dalam jenis operasi yang sama atau anak perusahaan yang berlokasi di daerah tertentu dilaporkan bersama-sama. Prosedur yang digunakan untuk membuat laporan keuangan gabungan intinya sama dengan prosedur yang digunakan untuk membuat laporan keuangan konsolidasian. Semua piutang dan piutang antar perusahaan, transaksi perusahaan, serta laba dan rugi antar perusahaan yang belum direalisasi harus dieliminasi dengan cara yang sama dalam perusahaan laporan keuangan konsolidasian. Next. Selanjutnya, entitas bertujuan khusus dan entitas kepemilikan variabel atau variable interest entities. PSAK 65 menetapkan standar konsolidasi dalam kondisi di mana suatu perusahaan mengendalikan perusahaan lainnya dan menetapkan kepentingan pengendali berhak suara sebagai kondisi umum yang menyebabkan perlunya konsolidasi. PSAK 65 juga mengharuskan konsolidasi terhadap anak perusahaan dengan kepentingan pengendali. Namun di tahun-tahun terakhir, hubungan baru telah dibentuk antar perusahaan dan entitas lain yang sering sulit untuk dijelaskan dalam istilah hak suara atau hak pengendali. Entitas tersebut sering dibentuk untuk menyediakan pendanaan dan atau pengendali melalui bentuk lain selain yang digunakan oleh perusahaan.
yang mempunyai dewan atau manajer dengan kemampuan terbatas untuk mengarahkan aktivitas tersebut. Entitas jenis khusus umumnya dikenal dengan istilah entitas bertujuan khusus atau EBK. EBK adalah perusahaan, trust, atau persekutuan yang dibentuk untuk satu tujuan khusus. Entitas tersebut biasanya tidak mempunyai kegiatan operasi yang substansial dan digunakan hanya untuk tujuan pendanaan. EBK telah digunakan selama beberapa dekade untuk sekuritisasi aset, pembagian risiko, dan pengambilan keuntungan dari peraturan perpajakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan lain, pendekatan yang berbeda untuk konsolidasi. Jadi di sini terdapat beberapa teori yang berbeda yang dapat menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama itu ada teori perorangan, lalu yang kedua itu teori induk perusahaan, dan yang ketiga itu teori entitas. Nah, jadi teori perorangan dan teori entitas ini itu berada di ujung-ujung spektrum, sedangkan induk perusahaan ini berada di tengah-tengah spektrum tersebut. Nah, adapun penjelasan tentang teori konsolidasi ini, jadi yang pertama itu teori perorangan. Nah, dalam akuntansi, teori perorangan ini menganggap bahwa perusahaan adalah kepanjangan dari pemiliknya. Begitu juga aset, liabilitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Induk perusahaan hanya mengonsolidasi sebesar proporsi kepemilikan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak perusahaan yang tidak dimiliki sepenuhnya. Lalu, teori induk perusahaan ini itu lebih sesuai dengan perusahaan modern dan pembuatan laporan keuangan konsolidasi dibandingkan pendekatan perorangan. Teori ini juga mengakui bahwa induk perusahaan mempunyai pengendalian efektif atas semua aset dan liabilitas anak perusahaan. Nah, lalu yang ketiga itu ada teori entitas, di mana teori ini berfokus pada perusahaan sebagai entitas ekonomi terpisah, bukan pada hak kepemilikan dari pemegang saham. Oleh karena itu, semua aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dari anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian, tanpa perlakuan khusus yang membedakan antara pemegang saham, pengendalian, atau non-pengendalian. Nah, selanjutnya itu ada perbandingan antara teori-teori alternatif. Yang pertama itu perbandingan jumlah yang dimasukkan dalam laporan posisi keuangan. Konsolidasian bagi induk perusahaan dan anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya. Lalu yang kedua itu perbandingan jumlah yang dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasian bagi induk perusahaan dan anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya. Dan yang ketiga yaitu perbandingan secara numerik untuk tiap pendekatan konsolidasian. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini ada gambar penjelasan yang pertama yaitu tentang perbandingan jumlah yang dimasukkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian bagi induk perusahaan dan anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya. Nah, jadi pada teori perorangan hanya aset dan liabilitas anak perusahaan sebesar bagian kepemilikan induk perusahaan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan jumlah berdasarkan nilai wajar aset dan liabilitas tersebut per tanggal kepemilikan pengendalian anak perusahaan diperoleh. Bagian aset dan liabilitas ini, anak perusahaan itu yang diidentifikasikan diakui oleh kepentingan non-pengendali tidak termasuk di laporan posisi keuangan konsolidasian. Begitu juga dengan goodwill implisit yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendalian. Nah, pendekatan induk perusahaan memasukkan semua aset dan liabilitas anak perusahaan di laporan posisi keuangan konsolidasian. Namun, hanya bagian induk atas peningkatan nilai wajar dan goodwill yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Hasilnya, aset anak perusahaan dimasukkan pada nilai wajar penuh hanya jika induk perusahaan membeli kepemilikan penuh. Klaim pemegang saham non-pengendalian dilaporkan di dalam posisi keuangan konsolidasian berdasarkan bagian proporsional dari nilai buku aset bersih anak perusahaan. Nah, yang kedua itu ada perbandingan jumlah dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasi
bagi induk perusahaan dan anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya. Teori perorangan menghasilkan konsolidasi hanya untuk bagian kepemilikan induk perusahaan atas pendapatan, beban, dan laba bersih anak perusahaan. Sebaliknya, baik teori induk perusahaan dan entitas menghasilkan konsolidasi atas seluruh pendapatan dan beban anak perusahaan berapapun besaran kepemilikan mayoritas. Berdasarkan teori induk perusahaan, bagian laba untuk kepentingan pengendali dikurangkan untuk mendapatkan laba bersih konsolidasi. Nah, dan yang ketiga ini, yaitu perbandingan secara numerik untuk tiap pendekatan konsolidasian. Nah, ada contoh. Jadi, misalkan PTP memperoleh 80% atas saham PTS pada 1 Januari 2000X sebesar 96 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai buku aset bersih PTS sebesar 100 juta rupiah dan nilai wajar sebesar 120 juta rupiah. Terdapat kenaikan sebesar 20 juta rupiah atas nilai wajar gedung dan peralatan PTS dengan sisa masa manfaat 10 tahun. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Untuk tahun 2000X, PTP melaporkan laba dari hasil operasinya sendiri sebesar 200 juta rupiah, dan PTS melaporkan laba bersih sebesar 30 juta rupiah. Diasumsikan dalam nilai laba tidak terdapat keuntungan belum terrealisasi dalam laba, maka perbedaan tambahan antar pendekatan dapat diperlihatkan seperti tabel berikut. Nah, jadi teman-teman semua bisa menyimak tabel ini. Nah, untuk mendapatkan nilai 222.400.000 rupiah itu, maka 200 juta rupiah itu ditambah dengan 30 juta rupiah dikali 0,8 dan dikurangi 1.600.000. Untuk mendapatkan 228 juta rupiah itu, 200 juta rupiah ditambah dengan 30 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah. Nah, untuk mendapatkan nilai sebesar 6 juta, itu 30 juta rupiah dikali dengan 0,20. Dan untuk mendapatkan nilai 5.600.000 rupiah, itu 30 juta rupiah dikurangi dengan 2 juta, baru dikalikan 0,20. Adapun praktik yang digunakan saat ini, yaitu menggunakan tidak hanya pendekatan induk perusahaan, tetapi juga elemen pendekatan entitas. Jumlah dari aset bersih anak perusahaan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi pada praktiknya sama dengan pendekatan induk perusahaan, kecuali pemberlakuan transaksi antar perusahaan umumnya konsisten dengan pendekatan entitas. Selain itu, ada juga untuk praktik di masa depan. Jadi, di masa depan ada kemungkinan perubahan menuju pendekatan entitas, di mana mengharuskan perhitungan laba bersih konsolidasi untuk entitas konsolidasi secara keseluruhan dan mengalokasikan laba tersebut antara kepentingan pengendali dan kepentingan pengendali. Jadi, jika induk perusahaan mengonsolidasi kepemilikan anak perusahaan yang tidak diidentitas seluruhnya, maka lapor laba rugi konsolidasinya akan disajikan seperti berikut, yaitu pendapatan sebesar 1.800.000.000 rupiah, bebannya sebesar 800 juta rupiah, laba bersih konsolidasi sebesar 1 miliar rupiah, laba bersih konsolidasi yang dikurangi laba bersih konsolidasi yang diatribusikan ke kepentingan non pengendalian di anak perusahaan sebesar 75 juta rupiah, sehingga menghasilkan laba bersih konsolidasi yang diatribusikan ke kepentingan pengendali sebesar 925 juta rupiah. Nah, kepentingan non pengendalian itu dilaporkan posisi keuangan diperlakukan sebagai bagian kepemilikan di laporan posisi keuangan seperti juga di laporan laba rugi. Artinya, kepentingan pengendalian dilaporkan di laporan posisi keuangan konsolidasi di bagian ekuitas pemegang saham dengan cara berikut ini, yaitu kepentingan pengendali saham biasa sebesar 10 miliar rupiah, agio saham biasa sebesar 50 miliar rupiah, saldo laba sebesar 30 miliar rupiah,
total kepentingan pengendali itu sebesar 90 miliar rupiah, kepentingan non pengendali di anak perusahaan sebesar 5 miliar rupiah, jadi total ekuitasnya itu sebesar 95 miliar rupiah. Nah, perubahan akan mengharuskan pengakuan pada tanggal penggabungan kenaikan nilai wajar penuh terkait dengan aset dan liabilitasnya yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, bersamaan dengan jumlah penuh goodwill implisit termasuk bagian yang berhubungan dengan kepentingan non-pengendali. Nah, untuk lebih memahaminya, bisa lihat contoh ini. Misalkan PT Piranha membeli 80% saham biasa dari PT Sarden seharga 550 juta rupiah. Nilai wajar keseluruhan PT Sarden diestimasikan sebesar 657.500.000 rupiah. Aset bersih PT Sarden mempunyai nilai buku sebesar 500 juta rupiah dan nilai wajarnya sebesar 600 juta rupiah. Aset bersih PT Piranha setelah kombinasi bisnis tidak termasuk investasinya di PT Sarden mempunyai nilai buku sebesar 2 miliar rupiah. Jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam praktik saat ini dan pendekatan entitas adalah sebagai berikut. Jadi, aset bersih pada praktik saat ini tuh sebesar 2 miliar 580 juta rupiah, sedangkan untuk pendekatan entitasnya itu sebesar 2 miliar 600 juta rupiah. Nah, untuk goodwill-nya pada praktik saat itu sebesar 70 juta rupiah, sedangkan pendekatan entitasnya sebesar 87.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada pengungkapan. Jadi, menurut PSAK 67 revisi 2013 tentang pengungkapan kepentingan dalam entitas lain, diantaranya mengharuskan hal-hal berikut ini untuk diungkapkan dalam laporan konsolidasian, yaitu yang pertama, sifat hubungan antara induk dan anak perusahaan apabila induk perusahaan tidak memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lain lebih dari separuh hak suara. Lalu yang kedua, alasan-alasan mengapa kepemilikan lebih dari separuh hak suara secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lain tidak memiliki pengaruh signifikan atas anak perusahaan. Yang ketiga, sifat dan lingkup setiap batasan signifikan, misalnya sebagai konsekuensi perjanjian yang ditandatangani atau sebagai kondisi dari brand pengatur sesuai dengan kepemilikan anak perusahaan untuk mentransfer dana kepada induk perusahaan sebagai dividen tunai untuk sebagai pelunasan pinjaman atau uang muka. Lalu yang keempat, apabila induk perusahaan kehilangan kendali atas anak perusahaan, maka induk perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Dan yang kelima ini, ketika induk perusahaan menyusun laporan keuangan sendiri, maka yang pertama itu, keuangan adalah laporan keuangan sendiri sebagai informasi tambahan pada laporan keuangan konsolidasian. Lalu yang kedua itu, daftar investasi di negara lain, termasuk nama, kepemilikan, negara, hak suara, dan lain-lain. Dan yang ketiga, itu metode yang digunakan dalam akuntansi untuk investasi tersebut. Nah, ini ada jawaban dari latihan soal L3 strip 1, yaitu soal yang pertama, jika terdapat hubungan induk anak perusahaan, laporan keuangan konsolidasian dibuat sesuai dengan konsep akuntansi, yaitu materialitas. Yang nomor 2, laporan keuangan di konsolidasian umumnya dibuat jika suatu perusahaan mempunyai kepentingan pengendali di perusahaan lain, kecuali, yaitu B, akhir tahun fiskal dari kedua perusahaan berbeda lebih dari 3 bulan. Lalu nomor 3, PT Perdana, perusahaan manufaktur memiliki 75% saham biasa PT Selaras, perusahaan investasi. PT Selaras memiliki 60% saham biasa dari PT Varians, perusahaan asuransi. Dalam laporan keuangan konsolidasian PT Perdana, apakah akuntansi konsolidasi atau metode ekuitas yang digunakan untuk PT Selaras dan PT Varians? Jawabannya yaitu C, metode ekuitas untuk PT Selaras dan konsolidasi untuk PT Varians. Nomor 4, PT Sabang mempunyai piutang dari induk perusahaannya PT Prapat. Apakah piutang tersebut harus dilaporkan tersendiri di laporan posisi keuangan PT Sabang dan laporan posisi keuangan konsolidasi PT Prapat? Jawabannya yaitu C, di laporan posisi keuangan PT Sabang itu tidak harus,
dan di laporan posisi keuangan PT Prapa itu tidak. Dan yang kelima yaitu manakah dari berikut yang merupakan justifikasi teoritis yang paling baik untuk laporan keuangan konsolidasian? Jawabannya adalah B. Dalam bentuknya, perusahaan-perusahaan tersebut terpisah. Dalam substansinya, mereka adalah satu entitas. Nah, adapun soal pembahasan untuk L3-4, jadi soalnya itu pada tanggal 1 Januari 2000X3, PT Garuda melaporkan total aset sebesar 470 juta rupiah, kewajiban sebesar 270 juta rupiah, dan ekuitas pemegang saham sebesar 200 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, PT Belibis melaporkan aset sebesar 190 juta rupiah, kewajiban sebesar 135 juta rupiah, dan ekuitas pemegang saham sebesar 55 juta rupiah. Setelah negosiasi panjang, PT Garuda membayar pemegang saham PT Belibis sebesar 55 juta rupiah kas untuk 100% saham berhak suara PT Belibis. Nah, yang diminta itu sesaat setelah PT Garuda membeli saham PT Belibis, yang pertama, berapakah jumlah total aset yang akan dilaporkan PT Garuda di neracanya? Lalu yang B, berapa jumlah total aset yang akan dilaporkan di neraca konsolidasi? Yang C, berapakah jumlah total kewajiban yang akan dilaporkan di neraca konsolidasi? Dan yang D itu berapa jumlah ekuitas pemegang saham yang akan dilaporkan di neraca konsolidasi. Jadi pembahasannya itu untuk yang pertama, jadi jumlah total aset yang akan dilaporkan PT Garuda di neracanya itu total aset ditambah ekuitas pemegang saham dikurangi dengan pembayaran ekuitas itu akan menghasilkan 470 juta rupiah. Lalu yang B, jumlah total aset yang akan dilaporkan di neraca konsolidasi yaitu total aset yang dilaporkan PT Garuda ditambah total aset yang dilaporkan PT Belibis dikurangi ekuitas pemegang saham. Itu menghasilkan 605 juta rupiah. Untuk yang C, jumlah total kewajiban yang akan dilaporkan di neraca konsolidasi yaitu kewajiban PT Garuda ditambah dengan kewajiban PT Belibis menghasilkan 405 juta rupiah. Lalu yang D, jumlah ekuitas pemegang saham yang akan dilaporkan di neraca konsolidasi yaitu dengan rumus ekuitas pemegang saham PT Garuda ditambah dengan ekuitas pemegang saham PT Belibis ditambah pembayaran ekuitas pemegang saham PT Belibis. Itu menghasilkan 200 juta rupiah. Baik, demikian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah.